Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ariska Sri Aprilia dengan NIM 420-250-90 dari AKP 3C. Di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 21 dengan dosen pengampu Bu Indah Permatasari SST MAK. Pengertian PPh pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian PPh pasal 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pers 32 PJ 2015. Dasar Hukum PPh pasal 21. Dasar hukum perhitungan dan pemotong PPh ini merujuk pada 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pers 16 PJ 2016. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016 dan 4. Peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP pada tahun 2016 silam, sehingga perhitungan tarif PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan pada tahun 2016 tersebut. Objek PPh pasal 21. 1. Pegawai. 2. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh. 3. Wajib pajak PPh 21. Kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Lanjutan 4. Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. 5. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 6. Mantan pegawai dan atau 7. Wajib pajak tarif PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tertentu antara lain 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. 2. Perlombaan rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, atau peserta kegiatan lainnya. Tarif PPh pasal 21 sesuai dengan pasal 17 ayat 1 tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut.
Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta rupiah adalah 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. PPh 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 1. Penghasilan kena pajak atau PKP. PKP pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Pers 32 PJ 2015 adalah sebagai berikut. Pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp4.500.000. Bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan menurut Pers 31 PJ 2009. Berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jika jumlah penghasilan lebih dari Rp450.000 per hari, ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Selain itu, pemotong tarif PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Lanjutan 2. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54 juta. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin, Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya. Contoh kasus, berapa sih pajak yang ditanggung perusahaan dengan gaji yang ditawarkan sebesar 11 juta per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan? PTKP-nya TK/0. Hitungan penghasilan neto didapat dari pendapatan bruto dikurang biaya jabatan. Nah, gaji sebesar 11 juta rupiah, biaya jabatan 5% dikali gaji dengan hasil Rp550.000. Gaji dikurang biaya jabatan sama dapatlah penghasilan neto sebulan, yaitu sebesar Rp10.450.000. Penghasilan neto setahunnya Rp125.400.000. Nah, rumusnya hitungan penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan neto setahun dikurang pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP-nya yang kita ketahui adalah TK/0. Jadi, Rp125.400.000 dikurang dengan PTKP-nya tidak kawin Rp54 juta dengan hasil Rp71.400.000. Cara hitung potongan PPh 21 terutang setahun pajak progresif karena Rp71.400.000 lebih dari Rp50 juta. 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. Ditambah 15% dikali Rp21.400.000 sama dengan Rp3.210.000. Hasil pertambahannya senilai Rp5.710.000. Cara hitung potongan PPh 21 karyawan terutang sebulan. Rp5.710.000 dibagi 12 sama dengan
Rp475.833. Thank you for watching.